Si Yesi ini juga mau nikah sama Rian, ada atau enggaknya sertifikat. Tapi karena ibunya itu dari awal udah ngasih tahu kalau dia tuh anak pertama, harus balas jasa dan lain sebagainya, yang awalnya nggak setuju, ibunya tuh nyetujuin. Hola netizen yang berbakti. Lanjutan dari kisah cinta Yesi dan Rian Dono yang belakangan ini menutupi beranda sosial media. Dari ramainya kisah cinta mereka yang gagal menikah dikarenakan mahar sertifikat rumah, memicu beberapa stasiun TV serta podcast berlomba-lomba untuk mengundangnya, sampai keduanya dibuat sibuk dengan keramaian yang dibuatnya. Setelah kabar dari podcast Denny Sumargo sampai Uya Kuya yang menyatakan kalau Yesi pernah hamil, kini mantan Bupati Purwakarta aka Bapak Deddy Mulyadi yang eksis juga di dunia per-YouTuban Indonesia tidak kalah gesit bertemu dengan kedua belah pihak Yesi dan Rian Dono untuk berbincang-bincang seputar pengalaman gagalnya menikah. Setelah Yesi dan ibunya hadir di YouTube Deddy Mulyadi dengan pernyataannya yang terbaru, kini membuat netizen yang tercinta lebih mengkhawatirkan Yesi dan memilih berkomentar untuk ibunya Yesi. Ada beberapa netizen yang berbakti beropini mengenai Yesi dan ibunya. Nah, gimana tuh reaksi serta komentar dari netizen yang berbudi pekerti luhur untuk ibunya Yesi? Mari kita simak bersama ya. Kirain udah kelar, ternyata sekarang ada cerita lagi di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Ya Allah, Yesi fix. Menurut aku yang bermasalah itu adalah ibunya Yesi. Ya udah jelas banget, emang ibunya Yesi itu udah nggak mau, udah nggak setuju dari awal itu, karena udah dia tekankan, dia punya harapan menantunya itu mapan, karyawan tetap gitu. Tapi dia mengelak bahwa dia itu tidak nolak. Ibu itu namanya nolak, cuman kata-katanya aja yang divariasikan. Katanya mana nggak dikasih cincin, nggak dikasih apa-apa. Ibu, orang datang ke situ mau melamar. Nih ya, aku tinggal di Cikarang udah mau 10 tahun. Aku tahu adat istiadat orang Cikarang. Nah, Cikarang, Karawang, Purwakarta itu nggak jauh-jauh beda lah ya. Orang Sunda-Sunda juga. Nih ya, pertama orang tua laki-laki itu datang meminang. Tah, ditandain tuh si perempuan itu, nanti dikasih entah itu uang ataupun perhiasan. Nah, mamahnya Rian kan bilang kan dia udah beli cincin. Nah, itu tuh mau dikasih ke Yesi. Ya tapi kalau ditolak mah atuh ngapain dikasih? Ya kan namanya juga ditolak. Udah gitu ya. Mamanya Rian udah nyiapin emas harga 35 juta. Emang kalau orang Sunda mah mahar itu nggak terlalu gede, mahar itu biasa-biasa aja. Contohnya kayak emas 2,5 gram, emas 2 gram, peralatan sholat, gitu-gitu aja gitu. Terus kayak yang dia bilang figura isinya uang 226.000 sekian. Nah itu kayak gitu. Tapi nanti biasanya orang tua si laki-laki itu ngasih berupa emas atau uang senilai berapa puluh juta gitu, berapa juta gitu. Ya kalau kawinnya nggak jadi, bukan kawin ya, kalau nikahnya nggak jadi mah ya nggak dikasih itu si emas. Kalau nikahnya jadi mah itu si emas tuh dikasih. Terus ya, bikin rumah itu biasanya tanggung jawab orang tua laki-laki. Nah, setelah mereka menikah, kalau orang tua laki-laki udah dapat rezeki, biasanya anaknya itu dibikinin rumah gitu. Ya nanti juga Yesi dapat rumah-rumah juga ibu. Cuman mungkin ibu pengennya sertifikat rumah beserta rumahnya itu jadi hak. Gue mau nanggepin dikit. Awalnya gue sih kasihan sama si Yesi ini ya, terlepas dari dia minta sertifikat atau apa. Gue sih yakinnya si Yesi ini juga mau nikah sama Rian, ada atau enggaknya sertifikat. Tapi karena ibunya itu dari awal udah ngasih tahu kalau dia tuh anak pertama, harus balas jasa dan lain sebagainya, yang awalnya nggak setuju, ibunya tuh nyetujuin, tapi syaratnya sertifikat ini. Pikiran gue sih, ini ibunya sih yang minta sertifikat. Si Yesinya ini komunikasinya jelek banget. Jadi apa yang dia tangkap dari omongan Rian, terus dia sampaikan ke orang tuanya itu, gue rasa ada dilebih-lebihin. Biar apa? Ya biar direstuin gitu loh. Jadi
Mungkin Rian gak pernah ada ngomong bakal ngasih sertifikat, cuman ngomong ada rumah. Tapi demi direstuin sama orang tuanya, dia bilang lah, yaudah nanti Rian mau ngasih sertifikat. That's why udah sampai deket hari H tuh lancar, sampai udah pre-wed, udah semuanya udah selesai lah persiapannya. Tapi karena sampai H-4 sertifikat itu nggak dikasih, makanya orang tuanya jadi nggak ngebolehin dan ujung-ujungnya mereka batal. Gue sih mikirnya awalnya Yesi ini adalah korban dari keegoisan orang tua. Gue juga pernah punya temen yang dia tuh udah mau nikah tapi nggak jadi nikah gara-gara maharnya itu terlalu besar dari orang tua si cewek. Kasusnya hampir sama gitu, dengan beralasan si ceweknya anak pertama, si cewek ini tulang punggung keluarga, jadi kalau misalkan maharnya sedikit atau nggak cocok ya nggak bisa. Karena di pikiran orang tua kalau udah nikah tuh anak ceweknya nggak bakal bisa ngasih uang lagi ke orang tua gitu. Tapi setelah lihat videonya dia yang sama Uya Kuya, gue jadi berpikir lagi deh, mungkin awalnya dia memang korban dari keegoisan orang tua dia. Tapi karena ada spotlight dari banyak orang, dia jadi kayak menikmati itu gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, udah bobrok makin bobrok gitu, sampai harus buka hal yang bisa dibilang ini aib loh. Dia bilang dia diancam Rian untuk membongkar aibnya kalau nggak memberhentikan semua drama ini. Tapi dia sekarang mulai drama lagi, dia sendiri yang ngebongkar, ya ampun. Dan kalau gue sih, kalau jadi orang tuanya sih apa nggak malu ibu? Ya emang sih value cewek tuh nggak bisa dihitung dari itunya. Cuman bagi gue kalau dipertontonkan terus dipublikasikan ke halayak umum dengan secara sadar ya, dengan kehendak dia sendiri, itu malah nurunin value lu banget gitu. Bakal banyak yang mikir sih kalau nanti mau deketin si Yesi, menurut gue. Dan para orang tua pun juga mikir mau jadi menentuin si Yesi. Nah, itu dia ya hadirin sekalian beberapa reaksi serta komentar netizen yang tersayang untuk episode terbaru dari drama entertain tanah air yang masih heboh akhir-akhir ini. Apalagi kalau bukan drama dari kisah cinta Yesi dan Rian yang gagal menikah karena mahar sertifikat rumah. Jadi gimana nih menurut kalian? Silahkan berkomentar ya. Oke lah, seperti biasa jangan lupa tidur.